Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Himawan Wicaksono. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang teori dasar persamaan akuntansi dan nanti dilanjutkan kepada laporannya dan transaksinya itu. Oke, dalam video kali ini saya itu membuatnya dalam rangka ulang dengan semester 1 mata kuliah akuntansi dasar yang dibimbing oleh Ibu Indri Kartika. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Check it out. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu persamaan dasar akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Indri Kartika. Next, nah ini ada biodata saya. Nama saya Himawan Wicaksono. Nomor induk mahasiswanya itu 3140 200322 dan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi itu merupakan sebuah persamaan atau juga rumus dasar yang digunakan dalam setiap perhitungan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi inilah yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang akuntansi. Permasalahan yang kecil sampai permasalahan yang rumit, cuy. Oke, dalam lingkup yang sederhana maupun yang lebih rumit, gitu. Pengertian dasar akuntansi ini adalah sebuah persamaan yang berhubungan dengan harta, aset, lokuiditas, dan kewajiban dari pemilik perusahaan tersebut, cuy. Lanjut, kita masuk ke dalam pengulangan akun dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan ini, pengulangan akun itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada akun real, ya ini akun real. Kemudian yang kedua itu ada akun nominal. Akun real adalah semua akun yang akan menjadi komponen penyusun neraca. Jadi nanti itu dalam penyusunan laporan yang ketiga itu ada yang namanya laporan neraca atau neraca saja. Nah, di situ itu di dalam neraca itu ada harta, kewajiban, modal yang harus kita masukkan ke dalam laporan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada akun nominal. Akun nominal adalah segala akun yang menjadi komponen penyusun laporan laba rugi. Jadi nanti dalam pemasukan transaksi akuntansi ke dalam laporan yang kedua itu ada laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi itu nanti ada pendapatan ini dan juga biaya. Nanti kita perjelas di selanjutnya ya, cuy. Oke, next. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur dalam persamaan akuntansi. Yang pertama itu ada aset. Aset itu adalah sumber daya yang sudah dikuasai oleh pihak perusahaan. Jadi aset ini seperti apa ya? Seperti kas utama lah, kas utama dalam sebuah perusahaan. Bisa terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, terus sewa dibayar di muka, piutang, tanah, kendaraan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ini ada hutang. Hutang adalah sebuah tanggung jawab suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya, cuy. Jadi misal perusahaan kita atau kita yang mengatur perusahaan tersebut itu membeli sesuatu barang kepada perusahaan lain, tapi barang tersebut itu dibeli secara kredit atau kitanya itu membayar sebagian dulu, kemudian yang sisanya itu dibayar pada kesempatan lainnya. Itu kita mempunyai hutang kepada perusahaan lain. Jadi di situ kita harus membayarnya, cuy. Itu hutang. Kemudian yang ketiga ini ada modal. Modal adalah sisa dari sebuah kepentingan yang ada di dalam aktiva yang sudah sesuai dengan perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Jadi modal itu seperti apa ya? Seperti fondasi lah. Fondasi jika kita itu ingin mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Tanpa adanya modal, mungkin perusahaan kita tidak dapat berjalan dengan lancar. Karena modal ini seperti apa ya? Seperti kewajiban lah dalam sebuah perusahaan. Next, yang keempat itu ada private. Private itu sesuatu hal dalam pengambilan aset perusahaan oleh pemiliknya. Jadi misal sebuah perusahaan itu mempunyai kas atau aset lainnya yang di dalam perusahaan tersebut, kemudian pemilik perusahaan itu ingin mengambil sebagian dari harta perusahaan, maka di situ terjadilah private.
kelima itu ada pendapatan. Pendapatan adalah salah satu aliran sumber salah satu aliran sumber dana yang masuk ke dalam perusahaan. Jadi segala sesuatu yang perusahaan itu kerjakan, atau segala sesuatu yang perusahaan tersebut lakukan, selesaikan, itu akan termasuk pendapatan cuy, dan itu akan masuk ke kas kita, kemudian juga bertambah di pendapatan. Kemudian terakhir itu ada beban. Beban adalah sebuah arus keluar dari perusahaan. Jika kita pasti mempunyai beban dalam perusahaan tersebut cuy, seperti misalnya beban listrik, air dan telepon, kemudian beban PDAM dan lain-lain lah. Nah pokoknya itu beban dalam perusahaan kita itu mengurangi modal cuy. Oke, kita next. Nah ini nomor akun dan saldo normal. Ini wajib kita ketahui jika kita ingin mengisi nomor akun dari akun-akun tersebut. Seperti harta itu nomor akunnya 1, kemudian saldo normalnya itu di debit. Jadi kalau hartanya kita bertambah atau kasnya kita bertambah, itu kita memasukkannya itu di sebelah debit. Kemudian yang kedua ada hutang. Hutang itu nomor akunnya 2, saldo normalnya di kredit. Kemudian modal nomor akunnya 3, saldo normalnya di kredit juga. Pendapatan nomor akunnya 4, saldo normalnya di kredit. Kemudian beban nomor akunnya 5, saldo normalnya di debit. Sebenarnya sih ini belum begitu berguna ya di persamaan dasar akuntansi. Ini itu nanti masuknya ke jurnal umum cuy, di situ yang lebih spesifik lagi penggunaan ininya. Tetapi pada persamaan dasar akuntansi ini kita hanya menggunakan materi ini yang di slide ini tuh untuk laporan neraca. Tidak ya, jadi salah ya. Next. Nah kemarin tuh sempat viral seperti kayak harta tahta Zefrenata cuy. Tetapi pada pertemuan kali ini saya akan memantau itu semua dan mengganti dengan harta, hutang, dan modal. Anjay, super sekali. Nah di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu dibedakan menjadi 3. Pertama ada laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau yang bisa disebut capital statement. Kemudian yang ketiga ada neraca atau balance statement. Oke, pada laporan laba rugi ini dibagi lagi menjadi 2 cuy. Yang pertama itu ada single step, yang kedua itu ada multi step. Single step adalah pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio secara efisien dan prioritas dengan lingkup data yang terbatas. Kemudian yang multi step ini akuntan itu harus memisahkan akun biaya dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Kemudian di laporan perubahan ekuitas atau capital statement adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu ada neraca atau balance statement. Balance statement itu laporan sistematis tentang aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Oke, mungkin agar lebih jelasnya kita masuk ke dalam transaksinya ya. Oke, di sini ada tanggal 1 sampai 30 dalam bulan Oktober. Nah, di sini itu yang memiliki perusahaan bernama Tuan Jensen. Kemudian kita lihat ke tanggal 1. Di sini Tuan Jensen itu memindahkan uang
dari rekening pribadi sebesar 60 juta dan tanah sebesar 140 juta. Ya, seperti yang saya katakan di awal, pemilik perusahaan itu memasukkan uangnya ke dalam perusahaan. Jadi di persamaan akuntansinya, maka kasnya di sini tuh bertambah 60 juta. Nah, karena pemilik itu telah memasukkan sebagian kasnya kepada perusahaan. Kemudian juga tanah tadi kan pertama 140 juta, kemudian di sini kita tulis 40 juta di bagian aset tanah. Kemudian modal itu penjumlahan antara tanah dan kas cuy. Jadi 140 ditambah dengan 60 jadinya 200 juta. Nah, kenapa ini di sini 200 juta? Karena di bidang aset, liabilities dan owner equity itu harus sama. Jadi yang di kiri itu hasilnya atau jumlahnya 200 juta, dan di kanan itu juga 200 juta. Ya, gitu. Kemudian untuk tanggal 2 Oktober menyewa kantor untuk 2 tahun sebesar 36 juta. Jadi perusahaan kita itu menyewa kantor coy untuk 2 tahun. Ini di sini sepertinya perusahaan kita itu membayar sewanya itu di awal apa ya? Di muka. Ya, jadi di dalam persamaannya, nah di sini kasnya itu berkurang cuy, karena perusahaan kita itu telah membayar sewa kantor selama 2 tahun. Jadi kasnya berkurang 36 juta, kemudian sewa dibayar di muka 36 juta ya. Jadi karena sewanya itu kita bayar di awal. Beda lagi jika kita membayar sewa itu di akhir. Jadi nanti itu masuknya ke hutang. Karena kita itu telah menikmati sewa kantor tersebut, tapi kita itu belum membayarnya. Oke, next ke tanggal 3 Oktober. Ya, di sini itu menyelesaikan pekerjaan dan dikirim faktur kepada pelanggan, akan diterima kemudian sebesar 10 juta rupiah. Di sini kita itu mendapatkan kas, tetapi kasnya itu akan diterima kemudian cuy. Jadi belum langsung masuk ke kas perusahaan kita. Jadi masuknya piutang sebesar 10 juta karena perusahaan lain itu membayar, tapi membayarnya itu besok-besok gitu. Kemudian juga pendapatan 10 juta. Iya sih, walaupun kasnya itu belum masuk atau uangnya itu belum masuk ke kita, tetapi segala apapun yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu langsung masuk ke pendapatan cuy. Jadi pendapatan di sini pertama 10 juta. Next ke soal tanggal 4 Oktober. Pada tanggal 4 Oktober, perusahaan itu membeli perlengkapan secara kredit sebesar 8 juta rupiah. Kita tahu kalau membeli perlengkapan pasti perlengkapannya bertambah kan. Nah, jadi ini perlengkapan pertama 8 juta. Kemudian di sini kita itu membelinya secara kredit. Secara kredit berarti kita membayarnya itu enggak langsung, membayarnya itu kemudian hari. Jadi kita mempunyai utang sebesar 8 juta. Kita lihat di sini ya, utang 8 juta ya, benar-benar sini udah balance 8 juta. Kemudian next ke soal tanggal 5 Oktober. Pada tanggal 5 Oktober mengembalikan sebagian perlengkapan sebesar 2 juta karena rusak. Nah, di sini kita lihat pada transaksi bersama akuntansi ini, kita itu membeli perlengkapan pertama kalinya itu tanggal berapa. Nah, di sini kan ketahuan kita membeli perlengkapan itu tanggal 4 Oktober. Di sini kita membelinya 8 juta secara kredit. Kemudian tanggal 5 itu perlengkapan tersebut ada yang rusak, jadi dibalikin 2 juta. Jadi perlengkapannya kan dibalikin, jadi perlengkapannya itu berkurang 2 juta nih. Perlengkapan berkurang 2 juta. Kemudian tadi kan kita masih mempunyai utang ya sebesar 8 juta. Kemudian tanggal 5 itu dibalikan uangnya 2 juta. Jadi utang kita tinggal berapa? Tinggal 6 juta. Ya, di sini min 2 juta. Utang kita tinggal 6 juta nih. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Ya, kemudian lanjut ke transaksi tanggal 6 Oktober. 6 Oktober. Menggunakan perlengkapan
untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Ya, di sini jadi kita Tuan Jansen itu mengambil perlengkapan untuk kepentingan pribadinya cuy. Jadi bisa dikatakan private ya. Jadi yang namanya private itu tidak selamanya harus mengambil uang cuy, juga mengambil perlengkapan dari perusahaan. Jadi di sini kan Tuan Jansen itu mengambil perlengkapan. Jadi perlengkapannya berkurang nih. Mana nih perlengkapan berkurang 2 juta. Kemudian briefnya itu bertambah ya, bertambah 2 juta. Nah, karena bertambah, jadi di sini tulisnya berkurang karena brief itu mengurangi modal. Jadi berkurang 2 juta. Sama-sama berkurang 2 juta. Oke, next. Next ke tanggal 7 Oktober. Membayar perlengkapan yang dibeli pada tanggal 4 Oktober. Nah, kita lihat ke 4 Oktober. Membeli perlengkapan secara kredit 8 juta. Kemudian di tanggal 5 itu kita kembalikan 2 juta. Jadi di sana tinggal 6 juta. Ya, pintar. Terus tanggal 7 itu membayar perlengkapan yang dibeli pada tanggal 4 Oktober. Jadi kita tuh hanya membayar sisanya aja cuy, yang 6 juta itu. Jadi kasnya berkurang 6 juta karena kita membayar perlengkapan yang tanggal 4 Oktober itu kita bayar secara kredit. Kemudian hutangnya juga pasti berkurang dong karena kita telah membayar hutang perlengkapan tersebut. Ya. Kemudian next untuk tanggal 8 Oktober. Pada tanggal 8 Oktober menyelesaikan pekerjaan akan diterima kas sebesar 20 juta. Di sini kita menyelesaikan pekerjaan pasti kasnya bertambah. Di sini langsung ya akan diterima kas, jadi kasnya langsung bertambah 20 juta. Ya, di sini 20 juta, kasnya bertambah. Kemudian pendapatan juga bertambah 20 juta. Kemudian next untuk tanggal 9. Tanggal 9 diterima kas atas penjualan jasa tanggal 3 Oktober. Diterima kas. Pasti kasnya bertambah. Kita lihat pada tanggal 3 Oktober kita melakukan transaksi apa di situ, menyelesaikan pekerjaan dan dikirim faktur kepada pelanggan, akan diterima kemudian 10 juta. Oh iya, jadi yang masuk ke kas itu sebesar 10 juta. Kemudian di tanggal 3 Oktober itu kan kita mempunyai piutang dari perusahaan lain. Terus kemudian tanggal 9 itu perusahaan lain telah membayar piutangnya. Jadi piutang kita habis atau bisa disebut min 10 juta di piutang nih, min 10 juta, kemudian kasnya juga bertambah 10 juta. Ya, kemudian kita masuk ke tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober transaksinya adalah membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 4 juta rupiah. Di sini kita membayar listrik, air, dan telepon kan menggunakan uang kas. Jadi uang kasnya itu berkurang 2 juta. Kemudian biaya listrik, air, dan telepon juga 2 juta. Min 2 juta karena biaya itu mengurangi modal. Oke, next. Next untuk tanggal 11. Tanggal 11 berbunyi membayar biaya gaji karyawan bulan September sebesar 6 juta rupiah. Sini membayar gaji 6 juta kan, kasnya pasti berkurang. Kemudian juga biayanya, biaya gaji. Di sini keterangannya biaya gaji ya. Tidak saya tuliskan. Oh ya, biayanya tidak saya tuliskan dari awal karena tidak cukup di PPT-nya cuy. Jadi maaf ya tadi kalau ada yang kelewatan sedikit. Ya, kita lanjut ke tanggal 11. Jadi di sini keterangan itu biaya perlengkapan min 6 juta. Next ke tanggal yang terakhir itu tanggal 30. Tanggal 30 Oktober perlengkapan yang tersisa 1 juta dari saldo awal 4 juta. Jadi awalnya kan perlengkapannya itu 8 juta. Kemudian dibalikin 2 juta. 6 juta. Kemudian di sini diambil lagi pada tanggal 6. Diambil 2 juta jadi 4 juta. Jadi satu awal perlengkapannya itu enggak 8 juta lagi, tetapi sudah dikurangi sama ini, dikembalikan kemudian diambil atau price jadi 4 juta. Perlengkapan yang tersisa 1 juta. Jadi perlengkapan yang terpakai adalah ya benar 4 juta dikurangi 1 juta adalah 3 juta. Ini 3 juta, biaya juga 3 juta. Ini perlengkapannya berkurang 3 juta karena perlengkapan telah digunakan oleh perusahaan. Kemudian di sini juga biayanya berkurang, biaya perlengkapan berkurang 3 juta.
Kemudian oke, udah selesai ya transaksi bersama penyajinya, udah sampai tanggal 30 nih. Kemudian di sini itu kita harus tahu cuy, harus diingatkan lagi, di sisi aset itu jumlahnya harus sama dengan di sisi liabilities dan di sisi owner equity. Jadi yang di sisi aset ini semuanya semuanya kita tambahin dan kita kurangin, yang hasilnya itu ketemu berapa nih, 217.500 cuy. Kemudian di sisi liabilities dan di owner equities kita tambahkan semua dan kita kurangkan, hasilnya 217.500. jadi ini balance ya, jadi tidak ada kekeliruan dalam transaksi ini. Jadi misalkan Anda menghitung tetapi di sisi kiri dan sisi kanan ini tidak balance, mungkin itu ada problem dalam pemasukan akunnya cuy, atau mungkin dalam ini angkanya ya. Kita next ke laporan yang pertama, untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdiri dari dua akun lah, akun pendapatan sama akun biaya. Jadi nanti itu akun biaya semuanya itu untuk mengurangi pendapatan jasanya. Oke, jangan lupa di sini format yang harus Anda tulis adalah, di sini pertamanya itu nama perusahaan, namanya Lancar Jaya ya. Kemudian yang kedua itu ada nama laporannya itu laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga itu ada periodisasinya, periodenya itu 30 Oktober 2020. Kemudian di pendapatan jasa, kita lihat ke jurnal persamaan dasarnya. Pendapatan jasa ini kan ini ya. Nah, tanggal 3 itu kita dapat 10 juta, kemudian di tanggal 8 itu kita dapat 20 juta. Jadi total ada berapa? 30 juta ya, pintar, mantap sekali, 30 juta. Kemudian di biaya itu ada biaya listrik, air dan telepon, biaya gaji, biaya perlengkapan. Kita lihat di sini nih, 2 juta, 6 juta sama 3 juta ya. Kemudian kita kurangkan total biayanya dengan pendapatan jasanya. Biayanya itu ketemu 10.500.000 dikurangi untuk mengurangi 30 juta ini cuy. Jadi ketemu laba bersihnya itu 19.500.000 rupiah. Kita next ke laporan selanjutnya, itu laporan perubahan ekuitas. Ya, ini formatnya ya, nama perusahaan, kemudian nama laporannya, kemudian periodisasinya. Dalam laporan perubahan ekuitas ini ada akun modal dan akun pref. Nah, modal Pak Jensen untuk pertama kalinya itu tidak ada cuy, masih 0. Kemudian pada tanggal 1 itu kan tadi menginvestasikan uang sebesar 60 juta, kemudian menyumbangkan tanah juga sebesar 140 juta, kemudian kita tambah hasilnya 200 juta. Jadi modal Pak Jensen itu 200 juta. Kemudian kita lihat apakah ada pref di sini. Ya, di sini ada pref ternyata cuy, pref perlengkapan ya. Jadi Pak Jensen itu mengambil perlengkapan sebesar 2 juta dalam perusahaan. Kita tulis aja di laporan perubahan ekuitas. Jadi modalnya itu berkurang karena pref, jadi min 2 juta. Kita kurangkan menjadi 198 juta. Kemudian kita tambahkan lagi dengan laba bersih yang tadi diperoleh dari laporan laba rugi di sini cuy. 19.500 kita masukkan untuk menambahkan modal. Kemudian modal akhirnya itu ketemu 217.500 rupiah. Dan ke laporan terakhir itu ada neraca. Di bidang neraca itu semua akun dimasukkan, mulai dari aset, liabilities, dan owner equity. Di bidang aset ada kas sebesar 40 juta, kemudian perlengkapan sebesar 1.500.000, kemudian tanah sebesar 140 juta, kemudian sewa dibayar di muka sebesar 26 juta. Semuanya kita tambahin cuy, berjumlah 217.500. Kemudian di liabilities-nya hutang. Di sini kita tidak mempunyai hutang ya. Ya, ini 8 juta itu kita awal-awal hutang 8 juta, tetapi sudah dilunasi pada kemudian hari cuy. Udah lunas, jadi hutangnya itu 0 ya. Udah 0, terus
kita masuk ke owner equity, ada modal Tuan Jensen. Modalnya itu jangan ngambil dari yang awal ini, jangan ngambil yang dari 30 juta ini, tetapi ambillah dari yang sudah kita hitung ada laporan perubahan ekuitas nih, 217.500.000 ya. Di sini 217.500.000 kita tambahkan dengan 0 sama aja 217.500. Nah, prinsipnya itu di neraca di sisi jumlah di sisi aset dan jumlah di sisi liabilities dan owner equities itu harus sama, 217.500. Di sini juga 217.500, jadi balance. Oke, mungkin segitu saja pertemuan pada kali ini. Jika ada kekurangan atau salah kata mungkin ya yang saya katakan tadi, mohon dimaafkan. Kemudian jika ada pertanyaan, mungkin kalian bisa nanya ke email saya nih yang di sini, himawan224@gmail.com, atau ke nomor telepon atau WA saya yaitu 085-602-405-088. Ya, sudah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah menonton, terutama kepada Ibu Ide Kartika ya. Maaf tadi ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian dan Ibu, mohon dimaafkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, stop wasting my time.